Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan membuat aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web, di mana sebelumnya kita sudah membuat fitur dari halaman admin, halaman petugas, dan juga halaman masyarakat. Untuk video kali ini kita akan menambahkan apa yang kurang dari video-video sebelumnya. Oke, pertama silahkan aktifkan dulu examnya, pastikan modul Apache dan juga MySQL-nya sudah aktif. Berikutnya kita buka browser ya, kita cek dulu. Tapi sebelum itu, kalau misalkan teman-teman ada yang mau mentraktir cendol untuk admin, silahkan boleh klik linknya http://traktir.id/belajar-tik ya. Silahkan teman-teman bisa mentraktir berapa cendol untuk admin. Berikutnya kita lihat aplikasi yang sudah kita buat. UKK nama peserta. Nah, di sini perhatikan teman-teman, kalau misalkan kalian masuk ke halaman utama, di sini kan halaman utama ya, sebelum login. Kalau kita masuk ke halaman masyarakat, kenapa bisa masuk? Pertanyaan seperti itu ya. Harusnya kan sebelum dia login itu tidak boleh bisa masuk. Nah, maka teman-teman silahkan buka teks editornya, lalu pada bagian masyarakat ada file index di sini ya, di sini. Setelah session ini kita tambahkan pengkondisian. Jika sessionnya itu tidak kosong ya, dengan namanya login sebagai apa? Sebagai masyarakat, maka dia akan diarahkan, kalau misalkan kosong, akan diarahkan ke halaman index.php ini ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Perhatikan di sini, jika session loginnya kosong itu, maka dia akan mengarahkan ke halaman kembali dulu ke satu folder, terus masuk ke halaman index.php. Itu isinya adalah halaman utama gitu ya. Maka kita cek, kita simpan, kita cek, kita belum login nih, belum login di sini. Maka ketika kita refresh, dia akan kembali ke halaman utama. Kita coba lagi, masyarakat. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, dia tidak mau lagi ya. Dia akan kembali ke halaman index.php. Begitu juga bagian yang admin. Kalau admin, kita cek di sini admin. Nah, itu admin kenapa bisa ya? Harusnya juga tidak bisa, apalagi sebagai admin. Kita copy saja dari sini, copy, klik kanan, copy boleh. Terus pada bagian admin, menu indeks, di sini kita pastekan loginnya sebagai admin ya, atau dia login sebagai, copy saja dari sini, pastikan, simpan di sini, login sebagai petugas ya. Ini ya. Jika kosong, maka dia akan diarahkan ke halaman login lagi. Kita cek. Ini kan sudah masuk nih, ternyata harusnya nggak bisa ketika kita refresh. Ini ya belum disimpan. Perhatikan di sini harus sudah disimpan ya. Pastikan di sini sudah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah disimpan, kita cek. Dia akan dikembalikan ke halaman utama, halaman untuk login. Ya, itu yang pertama.
Berikutnya kita cek bagian halaman petugas ya. Masuk ke akun petugas, login sebagai petugas. Ketika kita login, di sini petugas bisa melihat data pengaduan. Nah, di sini ada kejanggalan. Masa semua tombol di sini muncul ya? Harusnya kan sebelum diverifikasi tombol tanggapi ini tidak muncul seperti itu. Maka kita cek bagian di bagian data pengaduan. Di sini kita buat kondisi, buat pengkondisian seperti ini ya. PHP jika data dengan statusnya bukan selesai, maka dia akan menampilkan tombol verifikasi. Bukan selesai, maka ya berarti bagian modal verifikasi ini sampai sini kita tutup tag PHP seperti ini. Nah, berarti bagian yang ini jika statusnya tidak selesai atau belum berstatus selesai, maka dia akan tampil ini. Coba. Kalau misalkan ini statusnya selesai, harusnya ini simpan dulu, belum disimpan. Harusnya tidak tampil ya. Oh, harusnya tidak tampil. Tapi kita cek kalau misalkan statusnya belum selesai. Buka database-nya, terus pada bagian pengaduan kita coba ganti statusnya ini jadi masih pending ya, menunggu, statusnya menunggu. Maka harus ada tombol verifikasi. Nah, berikutnya juga yang ini, tanggapi ini harusnya tidak muncul jika statusnya masih menunggu atau statusnya belum diproses gitu ya. Maka kita buat lagi kondisi, kita copy saja dari sini. Nah, ini dari sini kita copy, pastekan di bawah ini. Jika statusnya sama dengan proses ya, jika sudah diverifikasi maksudnya, maka dia tampilkan tanggapi. Nah, ini jangan lupa ditutup. Nah, jika statusnya sudah diproses, maka dia tampilkan tanggapi. Tapi jika statusnya tidak sama dengan proses, apa yang terjadi? Kita lihat, dia akan menghilang ya, sebelum statusnya jadi proses. Tapi kita coba lihat, kita verifikasi, statusnya ganti jadi proses. Verifikasi, data berhasil diverifikasi. Nah, statusnya jadi proses, maka tombol tanggapi ini akan muncul. Seperti itu. Oke. Ada saran kalau misalkan statusnya diverifikasi ini statusnya ditolak, maka dia akan langsung menghapus. Itu silahkan ya, tinggal ganti tombol ini jadi tombol hapus ya, silahkan, itu mah disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, untuk petugas sekira data pengaduan dan juga data tanggapan apakah perlu ditampilkan di data petugas? Kalau misalkan perlu, data tanggapannya kita ganti pada bagian header yang bagian petugas. Maka yang bagian petugas kita tambahkan data tanggapan. Data tanggapan kita tambahkan di sini. Maka kalau sudah ditambahkan, di sini akan ada menu untuk mengakses data tanggapan. Ya,
seperti ini. Oke, ini tadi karena kita mengeditnya di database ya. Oke, berikutnya kita akan kemarin ada permasalahan tanggapannya itu double ya. Kita buka bagian data tanggapan. Di sini pada bagian data pengaduan, pada bagian tanggapi di sini kita buka. Pada bagian tanggapi di sini sepertinya dia double-nya karena ini ya. Kita ganti jadi kirim tanggapan. Di sini kirim tanggapan. Terus query-nya boleh query tanggapan. Ini maksudnya biar beda dari yang verifikasi ya. Kirim tanggapan ini kan sama ya. Kirim tanggapan, terus pastikan di sini juga kirim tanggapan. Kita cek kalau misalkan, ulangi, kita masuk sebagai petugas. Terus kita menanggapi data pengaduan yang ini ya. Kita tanggapi di sini tanggapannya silahkan apa saja. Ini foto kemarin sudah kehapus. Kita tanggapi ya. Harusnya ini 1 ya. Nah, data berhasil ditanggapi. Maka ketika kita lihat sekarang mah cuma 1 yang tersimpannya ya, tidak 2 lagi. Double ya kemarin. Berikutnya perhatikan pada bagian di sini. Ini masyarakat 10 orang, pengaduan 10 orang, 10 aduan dan sebagainya. Ini masih bersifat statis ya. Bagaimana cara supaya isi ini adalah informasi real dari database? Maka kita buka bagian home. Bagian home di sini kita buat tag PHP. Isinya pertama kita includekan dulu config ya dari koneksinya. Koneksi.php. Terus kita buat variabel masyarakat. Isinya MySQL query yang mengarah atau membaca semua isi dari tabel masyarakat. Select form masyarakat. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, berikutnya kita akan menjumlahkan jumlah masyarakat sama dengan perintah MySQL 6 rows ya. Seperti ini. Apa yang dijumlahkannya adalah variabel masyarakat. Maka di sini 10 orang ini kita ganti sekarang jadi PHP echo, isinya adalah variabel jumlah masyarakat. Ini ya. Kita cek dulu. Benar. Nah, gini ya. 2. Nah, berarti kita tambahkan orang di belakangnya. Orang. Seperti itu. Kita duplikat ini, bagian ini kita duplikat, ganti jadi bagian petugas, terus bagian pengaduan dan bagian tanggapan. Kita ganti semua yang di sini jadi petugas, pengaduan, terus ini tanggapan. Oke, seperti ini ya. Berarti ini pengaduan, berarti kita ganti PHP echo variabel jumlah pengaduan.
Kita copy saja biar cepat. Pastikan di sini jumlah tanggapan berarti ya. Untuk petugas, jumlah petugas. Simpan, kita cek di sini. Ya, ini sudah otomatis. Berikutnya, kalau misalkan kalian memperhatikan keamanan dari aplikasi, maka saya sarankan untuk mengantisipasi SQL injection ya pada setiap inputannya. Silahkan tambahkan di bagian semua yang ada inputannya. Contoh, masyarakat bisa menginput ini ya, form pengaduan. Nah, pada bagian ini semua inputannya kita antisipasi SQL injection itu dengan menambahkan HTML special card ya, seperti ini. Awas jangan dihapus bagian stringnya, ada pembuka di sini, lalu penutupnya di sini ya. Semua ya, silahkan di sini tambahkan HTML special card, buka lalu tutup semua yang di inputkan oleh pengguna ya. Nah gini ya semua. Oke, kalau sudah seperti ini silahkan tambahkan juga pada bagian admin petugas ya, data pengaduan. Berarti di sini ini ya yang diinputkan oleh pengguna dari petugas, kita tambahkan HTML special card, lalu pembuka dan juga penutup seperti itu. Oke, seperti ya. Jadi tidak ada HTML untuk mengantisipasi SQL injection. Oke, sepertinya aplikasinya sudah sedikit bisa digunakan. Untuk pengembangannya silahkan teman-teman bisa mengganti warna dari header, terus menambahkan foto, menambahkan apapun yang teman-teman sukai, silahkan. Saya contohkan untuk menambahkan header, misalkan pada bagian halaman utama kita ganti background ini, kita ganti jadi berwarna biru ya, bagi info misalkan, akan mengganti menjadi warna biru ya, seperti itu. Terus kalau misalkan kita bukan dari bootstrapnya tapi kita membuat style sendiri, maka silahkan aja style, terus background color, apa warnanya, pink misalkan, silahkan ya, pink. Kita coba, oh jadi berwarna pink. Kalau misalkan kalian mau menggunakan heksadesimal, misalkan berapa, misalkan menggunakan heksadesimal juga bisa ya, silakan. Oh, gimana ya, seperti itu. Silahkan dicari saja pewarnaan heksadesimal atau nama-nama dari warna ataupun warna dari bootstrap itu sendiri. Oke, itu saja. Kalau ada yang ditanyakan boleh mentraktir dulu ya di sini. Silahkan traktir, terus berikan pesannya melalui traktirannya, silahkan seperti ini ya di sini. Silahkan kalau misalkan ingin source code atau lain sebagainya, silahkan ya di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.